Ya, kata pertama tentu kita tidak menghendaki itu terjadi. Ya. Dan demokrasi melarang itu. Ya. Dan mahasiswa tahu prinsip itu. Karena itu mereka yang selalu menunjukkan sikap matang sebetulnya. Jadi kalau terjadi kekerasan semacam itu, maka reaksi pertama adalah itu pasti bukan mahasiswa. Postulatnya begitu. Kalau begitu urutan pikirannya adalah siapa yang melakukan itu tuh. Dan yang diperlihatkan justru adalah mahasiswa menyelamatkan adik-adik yang sebetulnya tersiksa karena tiba-tiba dia tidak bisa mengantisipasi akan ada kejadian semacam itu. Tentu adik datang ke situ dengan pikiran bahwa dia seide dengan mahasiswa, yaitu menolak 3 periode. Tetapi yang tidak dianalisis adalah bahwa kapasitas Ade Armando tidak lagi dilihat dengan kacamata yang akademis, bahwa Ade adalah seorang dosen. Yang dicitrakan di publik, Ade adalah influencer, Ade adalah buzzer. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa terjadi kekerasan. Kalau misalnya Ade bukan buzzer, bukan influencer, maka orang akan anggap oke, ada Ade Armando, mari kita debat. Tapi bagi publik yang mengalami semacam sebetulnya demagogi selama ini, istilah buzzer dan istilah influencer itu dianggap sebagai penjilat pengabdi istana yang berupaya untuk memanipulasi data dan fakta tuh. Jadi itu intinya, kita mesti baca itu tuh. Dan itu yang seharusnya kita pertanyakan, kenapa selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus-menerus istilah buzzer influencer ini berlangsung? Kan itu intinya, kan itu poin saya yang pertama. Yang kedua, tentu orang juga mendefinisikan Ade sebagai Islamofobis. Bukan adeknya, tetapi ke kelompok Ade, kelompok beliau ini. Itu yang mesti kita baca sebagai psikologi sosial. Kita nggak mungkin selesaikan soal ini kalau sekedar menganggap bahwa Ade adalah korban. Iya, Ade adalah korban, tapi di belakang itu ada teks psikososial, kita pakai istilah teknis saja, istilah akademis, teks psikososial yang mengendap pada masyarakat kita. Itu menunjukkan bahwa dari awal FNN kita terus katakan bahwa ini masyarakat terbelah dan potensi dendam bisa meledak kapan saja. Ya, itu yang kita itu. Ya, Anda sudah terangkan itu tuh, akumulasi itu. Nah, orang akhirnya masuk pada semacam dilema. Beberapa teman juga menganggap ya memang Ade sih demokratis, tetapi kan kelakuan dia itu menunjukkan arogansi itu. Saya katakan pada teman-teman itu, ya itu satu sikap yang mesti kita waspadai. Jangan sampai itu kemudian jadi pembenaran terhadap kekerasan. Nggak bisa tuh. Bahwa Ade mengambil posisi pembela Jokowi, oke. Tapi tidak boleh itu diaktifkan untuk menunjukkan kekerasan. Kenapa? Karena Ade bagian dari rezim. Jadi nggak bisa dipersonalisasi sekedar sebagai tokoh kekerasan. Rezim ini sendiri adalah rezim yang penuh kekerasan. Terutama pada tingkat narasi. Kan dari awal soal kami adalah Pancasila itu narasi kekerasan yang terus-menerus kita terangkan, tapi nggak mau berhenti melakukan provokasi itu. Jadi sekali lagi kita mesti duga dengan keras bahwa di belakang peristiwa Ade Armando ada social text yang betul-betul tidak bisa lagi dipahami oleh masyarakat luas, sehingga mereka langgar social text itu. Social text-nya adalah apapun, di dalam keadaan apapun, Anda boleh maki-maki, caci, kritik, tapi jangan sampai telunjuk Anda menyentuh hidung lawan bicara Anda. Jadi ada dilanggar itu oleh masyarakat yang memang kan kalau akademisi bikin analisis terpaksa dia mesti terangkan bahwa social text ini yang bekerja yang mengakibatkan kekerasan. Intinya bukan tonjokannya. Kita bisa sambungkan itu dengan berbagai macam laporan terhadap Ade Armando dan teman-temannya itu nggak pernah diproses. Jadi itu mengendap pada wilayah pikiran tadi. Ada social text yang pada masyarakat menganggap kok nggak adil ya. Kalau begitu mari kita lakukan keadilan jalanan. Dan itu yang terjadi. Sebagai fakta sosiologis itu terjadi. Tapi normanya kita nggak setuju bahwa apapun nggak boleh ada yang disebut pengadilan jalanan. Nah, mestinya ini yang dikenali oleh aparat penegak hukum tuh, yang memang diskriminatif. Jadi sambil kita menyayangkan bahwa satu peristiwa yang seharusnya memuliakan demokrasi tercederai oleh peristiwa pemukulan
Ade Armando. Tetapi kita nggak berhenti di situ. Kita mesti tanya lebih lanjut, kenapa Ade Armando harus dipukul? Apakah karena dia bajingan? Dia bukan bajingan. Dia memilih satu cara berpikir yang bagi dia ya bagus. Seperti saya ucapin dungu, kasih kritik segala macam. Tapi saya kasih argumen aja kan. Nah, Ade Armando adalah teman berpikir saya. Tapi bagi rakyat besar yang merasa terhina oleh cetusan-cetusan atau cara mengeksplorasi narasi oleh Cokro TV itu dipendam sebagai dendam. Nah, saya mau terangkan itu karena saya berkali-kali juga diperlakukan sama oleh Cokro TV itu, dihina, dicaci maki, diolok-olok segala macam itu, soal tanah sentul, soal macam-macam itu. Tapi saya anggap bahwa saya nggak mau layani itu karena saya anggap itu kekonyolan. Tapi tidak semua orang mampu menahan threshold kejengkelan itu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya peristiwa ini jadi pelajaran psikososial, itu pertama. Yang kedua baru kita minta supaya betul-betul diusut. Dan itu udah kalau kita bilang diusut ya itu ya normatifnya begitu tuh. Dan itu memang tugas pemerintah, kita tugas kepolisian, kita minta apa nggak minta itu akan dilakukan. Mungkin yang lebih baik kita himbau si pemukul itu datang aja menyerahkan diri, mengatakan bahwa ya saya memang melakukan itu. Dan dia buka aja bahwa saya dendam, saya kesel segala macam. Saya lihat mak-mak di situ masih bertengkar dengan Ade Armando. Jadi kita akhirnya bisa berdamai dengan keadaan kalau dibuka aja tuh. Kasih jaminan bahwa si pemukul itu akan kena hukuman, pasti. Tapi dia juga bisa jadi semacam justice kolaborator, mengatakan kami dendam, kami memang marah Ade Armando dari situ. Walaupun Ade mau bilang bersama dengan kami, tapi kami curiga dia. Supaya orang tahu dan kelompok Ade Armando juga paham bahwa ada dendam sebetulnya. Dan lebih dari itu Presiden Jokowi dan kabinet harus bertanggung jawab karena isu ini dimulai oleh kalangan istana yang mengolok-olok mahasiswa ini, ngapain kalian demo? Kan Presiden udah bilang enggak. Nah, dari awal Presiden bilang enggak kok. Baru 20 jam sebelumnya baru Presiden panggil menteri-menterinya menegur. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa mahasiswa juga diolok-olok oleh kelompok-kelompok ini nih. Dan menganggap bahwa ya, kalau berani udah sini penggal kepala saya, kan begitu dikatakan oleh seorang teman Ade Armando tuh. Jadi jangan bermain di dalam yang sering kita sebut sebagai secara sosiologis ini bangsa ini tinggal perlu satu puntung berasap untuk membakar ranting kering. Dan ini adalah pelajaran bagi mereka yang mengandalkan big data. Seolah-olah big data itu jadi alat untuk bertahan pada kekuasaan. Sekarang Ade Armando jadi korban dari big data sebetulnya kan. Dan itu sebetulnya kita lihat. Tapi saya sebagai teman Ade Armando menganggap bahwa tetap harus diperiksa secara hukum dan rajutan kebangsaan kita harus betul-betul kita rapikan ulang. Karena nanti mahasiswa menganggap bahwa itu kami yang lakukan tuh. Padahal itu pasti bukan mahasiswa yang lakukan. Kalau mahasiswa lakukan ya udah itu Ade Armando mungkin selesai di situ karena itu massa yang nggak bisa ditahan. Justru teman-teman mahasiswa yang bahkan pers di situ juga bingung kok tiba-tiba terjadi kejadian semacam itu. Jadi sekali lagi dua hal mesti kita tekankan. Ade Armando adalah korban dari elemen dendam yang beroperasi dalam sosial teks kita yang justru diproduksi dari istana. Karena istana tidak bisa menghentikan isu itu lebih awal, isu big data ini dari awal.